Mudah-mudahan teman-teman semuanya istiqomah terus memiliki sarana untuk menambah keilmuan kita semuanya. Kenapa demikian? Karena yang namanya generasi Rabbani ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum tu'allimul alkitab wa bima kuntum tadarusun. Ya, kita senantiasa mengajarkan Alkitab karena kita belajar Alkitab. Kita mengajar karena kita belajar. Gitu. Jadi belajar ini adalah kewajiban kita madal hayah sepanjang hayat kita. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wal muslimat. Jadi ini adalah kewajiban buat kita semuanya yang durasi waktunya minal mahdi ilal lahdi. Oleh karena itu kita mesti punya majelis, ya, punya sarana untuk menambah keilmuan kita. Walaupun kajian libur, ya tentunya teman-teman punya majelis yang lain terus untuk menambah keilmuannya. Kenapa ini ilmu kita harus nambah? Karena Imam Syafi'i beliau menyampaikan kepada kita, man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia memiliki ilmunya. Ya. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita akan mampu menguasai dunia. Gitu. Karena ilmu kita tidak memadai, ya, untuk ilmu dunia, ya akhirnya apa? Yang kita dapatkan ya ala kadarnya juga. Gitu. Ronaldo itu tambah umur gitu kan, 37 tahun, di Eropa kurang laku main bolanya gitu kan, pindah ke Arab, ya gajinya 3,7 triliun per tahun. Jadi levelnya naik, gitu, tambah tua kok tambah naik gitu ya. Kontrak sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun kerja 7 triliun. Ya. Nah ini dia menguasai ilmu gitu kan terkait tentang nendang bola. Ya memang dia penguasaannya adalah sampai tingkatan yang mahir gitu. Ya. Nendang bola saja ya sampai sekarang baru 1 gol apa ngegolin gitu ya. Ini itu sudah ratusan miliar itu. Klub Arab Saudi yang mengeluarkan gajinya. Kan keluarkan setiap bulan sekian ratus miliar, ya sebulan sekian ratus miliar, gitu. Teman-teman kemarin gajian berapa miliar sebulan? 3,5 UMR berarti, gitu. Ya itu, ini. Nah itulah kata Mas Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kita harus kuasai ilmu tentang dunia ini, kita akan dapat dunia, gitu. Ya kalau hitungan kita Ronaldo main bola sebulan dapat 200 miliar, udah pensiun. Ya, cukup untuk hidup model kita ini cukup udah gitu. Ya, jadi itulah penguasaan terhadap ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan merofakkan derajat orang-orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat gitu. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan dunia, ilmunya mesti punya, ya ilmunya mesti punya, ya. Kalau pengen mendapatkan dunia, kata Imam Syafi'i, man aradal akhirah fa'alih bi'ilmi, gitu. Kalau kita ingin akhirat, hendaklah juga kita punya ilmunya, bagaimana kita untuk mendapatkan akhirat, kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang tidak ada kematian lagi, hidup di akhirat itu. Ya, kalau kita bahagia gitu, ya, kalau kita mulia di akhirat, ya abadi kita mulia. Ini.
dalam keyakinan kita, ya Pak, dalam keyakinan kita, ya, dengan keimanan yang kita miliki, ya, terus kesolehan-kesolehan yang terus kita lakukan, gitu. Insya Allah kita akan mulia di akhirat nanti, ya. Namun demikian, ilmu terkait akhirat ini harus betul-betul kita kuasai. Contoh, baca Al-Quran, tadi barusan kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah panduan yang Allah berikan kepada kita semuanya, panduan hidup di dunia ini, dan juga Allah informasikan di akhirat nanti seperti apa, gitu. Ini adalah panduan kita semuanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan gitu. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu terhadap Al-Qur'an ini adalah sebagai panduan kita semuanya. Nah, terkait tentang Al-Qur'an, kewajiban kita ini salah satunya kan membaca. Ya, Pak, ya. Salah satunya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran ini akan berbeda dengan membaca huruf yang lain, ya. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu syarat ketentuan berlaku. Ingat, ya, syarat ketentuan berlaku yaitu apa? Harus sesuai dengan tajwidnya. Itu baca Al-Quran, ya, harus sesuai dengan tajwidnya. Oleh karena itu, ya kita harus terus belajar Al-Quran, gitu. Ya, ya kalau mengandalkan di sini kan mungkin kurang kan? Ya, kita harus mencari sendiri. Ya. Nanti saya sarankan, ya, nanti pas ini kajian saya itu sudah berapa kali itu nggak ada infokus, ya. Ya, infokus masjid apa infokus perusahaan sih kemarin? Ada. Oh, dipinjam. Nah, ya. Jadi masjid hebat loh, bisa minjemin PT. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada infokus, ya nggak ada infokus, itu kalau kita punya Al-Quran terjemah, ya Al-Quran terjemah, gitu, teman-teman semuanya bisa megang Al-Quran terjemah. Untuk apa? Untuk tadabbur, sambil tilawah terus tadabbur, gitu. Nah, tilawahnya nanti sekalian untuk sekalian tahsinnya plus tadabbur. Nah, ini. Jadi karena ini adalah betul-betul Al-Quran itu adalah panduan dalam kehidupan kita. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jauh dari Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kita meninggalkan Al-Qur'an, gitu kan? Allah akan memberikan apa? Ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupannya susah. Sulit. Jadi ibarat kita itu meninggalkan panduan, sehingga apa? Kesulitan kita untuk menjalankan kehidupan kita karena kita meninggalkan panduan. Ya. Nah, Al-Quran itu memandu kita agar kita itu membaca dengan baik, itu kan? Agar kita mendapatkan reward, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kira-kira teman-teman itu masuk yang mana, gitu ya? Kalau nggak belajar ya ngajar, gitu. Dan agar kita bisa ngajar mesti belajar. Makanya membaca Al-Quran harus diiringi dengan tajwid, dan kita semuanya harus memenuhi itu. Kalau tajwid kita belum sesuai, paling tidak kita ini ada ikhtiar, ya kan, dengan belajar. Namanya orang lagi belajar, kalau salah ya wajar, ya.
Jadi orang belajar itu kalau salah dimaklumi. Ya. Oleh karena itu status kita kalau yang selalu nempel adalah status kita sebagai pembelajar. Jadi belajar sepanjang hayat, belajar madal hayat, baca Al-Quran. Kalau belum benar kita terus belajar, gitu. Kan seringkali kita itu Pak membedakan antara ha dan ha, ini kesulitan. Ha. Jadi kalau ha itu seperti ini ya. Gitu. Ya. Jadi keluarnya dari tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah. Ya. Kalau ha di bawah. Ha. Alhamdulillahi. Ya kan? Alhamdulillahi. Alham pakai ha, hi-nya pakai ha. Tuh. Nah ini. Nah seringkali kita kesulitan itu. Dan ini makanya baca Al-Quran ini hendaklah talaki, gitu. Nanti kayaknya kalau kajian saya tahsin masih jalan nggak Pak? Ya nanti kalau nggak berjalan nanti pas saya sambil tahsin juga sekalian. Jadi nanti tema kita itu saya mungkin saya rubah ya. Kajian saya itu adalah nanti terkait tentang Al-Quran. Jadi tadabur dan tahsin dan tadabur. Gitu. Berarti syaratnya ya harus punya Al-Quran yang terjemah. Gitu kalau tadabur itu. Nah ini untuk apa? Untuk memperbaiki ya kualitas bacaan kita semuanya. Jangan sampai kita itu baca Al-Fatihah masih Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ya, masih nga. Ya, enggak a. Ya, memang kalau enggak dilatih sulit, gitu kan? Nanti teman-teman juga membedakan antara sa dan za, gitu kan? Atau tha. Sa dan tha, ya beda, ya tha dan sa, ya kan, antara za dan dho, za dan dho, gitu. Ya ini mukadimahnya ya mukadimah. Jadi menunjukkan apa? Ya memang status kita pembelajar ini harus melekat pada diri kita. Ya. Kalau terus setelah kita ini membaca diiringi juga dengan tadabur, gitu. Karena dengan tadabur kita akan tahu betul makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Contoh, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini adalah ayat yang tertulis dan ini nyata dalam kehidupan kita. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian itu ingkar kepada Allah, gitu kan? Wa kuntum amwatan. Dulu kamu itu mati, kita nggak ada, gitu. Nggak ada itu bukannya nggak ada. Ini kita ada di alam ruh, gitu kan? Dan kita ada di alam rahim. Nggak ada di dunia, ada di alam ruh dan ada di alam rahim. Teman-teman ngerasain nggak di alam rahim? Percaya nggak kalau pernah di rahim itu? Kita nggak merasakan, namun percaya nggak? Kalau nggak percaya tanya sama maknya masing-masing. Kalau nggak digaplok sama maknya, nggak percaya kalau gitu. Kalau saya ngandung 9 bulan, mau masuk lagi ke rahimnya maknya, ya nggak bisa, bentuknya udah begini, gitu. Lah,
amwatan itu adalah kita dulu nggak ada, namun ada di alam ruh, kita tidak rasakan, namun kita yakini ada di sana. Sebagaimana juga ada di alam rahim kan, kita tidak merasakan, namun kita yakin ada di sana. Buktinya jelas kok, ya, maknya masih ada, gitu. Ya, dan teman-teman juga yang punya pasangan yang istri lagi hamil gitu kan, gitu. Itu anak kita, gitu kan, ada di sana di rahim. Kita juga sama seperti itu. Ya, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kita, kita tempatkan di sini. Nah, kita tempatkan di sini. Ini kan apa, peta perjalanan kan? Dulu nggak ada di alam ruh, alam rahim, sekarang ada di alam dunia. Dan ingat, alam dunia ini tidak selamanya kita di sini, gitu kan? Kata baginda Rasulullah itu adalah a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu. Yang lebih 70 tahun itu sedikit, kata Rasulullah. Enggak banyak yang lebih 70 tahun. Dan bahkan yang kurang 60 tahun itu banyak. Gitu. Makanya teman-teman jangan bangga, wah 60 tahun saya masih jauh. Gitu kan, masih jauh. Ingat, yang lebih 70 tahun sedikit, ya. Berarti yang kurang 60 tahun banyak. Gitu. Ya, apalagi sekarang ini kan Masya Allah, dengan kesibukan yang luar biasa, gitu ya. Kehidupan kita yang sangat-sangat sibuk, ya kan? Rebutan air, rebutan udara, gitu kan? Yang mana juga polusi itu Masya Allah sudah semakin banyak. Dulu saya pernah ngelihat dulu waktu kecil itu suka mencari kunang-kunang di malam hari, ya kan? Sekarang ada kunang-kunang. Coba teman-teman kalau shift malam, ya shift malam kan ini masih ini nih, gitu kan? Ada nggak kunang-kunang di sini? Gitu. Kenapa nggak ada? Karena kunang-kunang itu adalah mencari betul-betul yang bersih. Nggak ada bising, jadi polusi suara, nggak juga udara, gitu. Kalau di hutan masih ada, gitu. Menunjukkan apa? Kita hidup di sini, ya Pak, hidup di sini, ini sudah banyak polusi, sehingga wajar kalau umurnya nggak panjang, itu wajar, gitu. Ya, ini. Sudah itu makanan kita, ya Pak, makanan kita, ini makanan seringkali makanan olahan semuanya, makanan olahan, gitu. Ya. Makanan olahan. Karena makanan olahan-olahan itulah yang menyebabkan apa? Kerja organ dalam kita ini jadi berat. Ya. Makanya kan usia-usia muda sudah kena penyakit ginjal. Ginjalnya sudah rusak, gitu. Dan katanya terjadi semarak penculikan anak untuk diambil organ tubuhnya, gitu kan? Kenapa? Karena laku keras. Ya, organ tubuh anak-anak kita kan masih fresh, gitu kan? Diambil itu, ya, organnya. Untuk apa? Untuk dijual. Tuh, Masya Allah. Ya. Nah ini kehidupan kita ada di sini ini yang durasinya tidak panjang. Namun seringkali, ya Pak, seringkali kita itu fokus di sini. Itu. Durasinya tidak panjang, tapi seringkali kita fokus di sini. Contoh waktu kita. Teman-teman tuh kerja dalam sehari berapa jam? Sehari 8 jam ya. 8 jam kerjanya itu kalau nggak overtime. Ya gitu kan? Itu. Dan bahkan teman-teman tuh berharapnya overtime. Ya. Kapan lembur? Nah, gitu ya. Hari Sabtu libur kan? Tapi kalau lembur kan seneng kan? Gitu. Nah ini, jadi berharap banyak lemburan. Nah gitu ya. Nah, waktu yang sudah kita alokasikan panjang ini untuk membekali kita di sini, yang ternyata tidak panjang waktu hidup kita. Nah, akhirat itu adalah waktu yang abadi. Gitu. Nah,
Terus berapa banyak alokasi waktu kita untuk akhirat kita? Ya. Karena setelah fa'ayakum tsumma yumitukum, kata Allah. Gitu kan? Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kita. Jadi kapan mati, di mana kita mati, itu nggak penting. Kenapa kita mati nggak penting. Kapan, di mana, kenapa nggak penting. Ya. Kenapa? Sebabnya apa kita mati? Ada yang sakit, ada yang sehat. Udah. Ya Pak ya. Karena sakit dia mati, karena sehat dia juga mati. Kan banyak kan orang yang sakit mati, orang yang sehat juga mati, banyak kan? Ya, di lapangan bulu tangkis meninggal, lagi goes meninggal, lagi joget meninggal. Sehat kan berarti? Gitu. Dan Allah rahasiakan itu semuanya. Namun yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mati. Apakah sul khotimah atau husnul khotimah, itu yang harus dibuat sebuah perencanaan. Ya. Nah setelah mati, tsumma yuhyikum, kata Allah. Kemudian Allah hidupkan lagi. Gitu. Setelah Allah hidupkan, tsumma ilaihi turja'un, nggak mati lagi, nggak, tsumma ilaihi turja'un, dihidupkan dan dikembalikan kepada Allah. Berarti kita akan hidup selama-lamanya. Tuh. Ya. Makanya baginda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi sampaikan, al-kais, orang yang cerdas itu adalah salah satunya man amila lima ba'dal maut. Tuh. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bekerja untuk apa? Kehidupannya setelah kematian. Bukan kehidupan sebelum kematian, Pak. Bukan, kehidupan setelah kematian. Tuh. Jadi kalau teman bekerja di sini dalam sehari 8 jam, ya kan? Fokuskan ini adalah untuk kehidupan kita di akhirat, jangan dunia. Ya. Fokuskan itu, niatkan itu untuk kehidupan kita di akhirat, jangan di dunia. Bagaimana caranya? Bekerja biasanya bekerja. Itu Pak ya, pergi pagi pulang petang atau pulang malam silahkan. Atau masuk malam pulang pagi, memang itu ritmenya begitu, udah lakukan. Namun niatkan itu, ya kan, untuk akhirat kita. Ya. Sehingga kalau teman-teman, ya Pak, teman-teman punya apa? Punya hasil, ya. Punya gaji gitu. Ini gajiannya teman-teman seminggu sekali atau sebulan sekali? Oh, sebulan sekali. Ya. Jadi kalau teman-teman punya hasil, gitu kan, gaji, itu untuk akhirat. Ya. Coba manajemen keuangan teman-teman itu yang nomor 1 apa pengeluarannya, untuk apa? Nomor 1. Nah, pinjol, aduh, gawat, pinjol. Jadi 1 bayar utang, ya, bayar cicilan, gitu. Ya. Nomor 1 itu alokasikan untuk apa? ZIS, saran saya, ZIS, zakat, infak, sedekah, gitu. Zakat, infak, sedekah. Berapapun besaran kita, pendapatan kita, alokasikan untuk ZIS. Gitu. Ya. Berapa persen? Kalau kita zakat profesi, ya, zakat profesi itu 2,5%. Itu baru zakat profesi. Ya, 2,5%. Terus infak sedekahnya berapa banyak? Ya silakan. Alokasikan berapa banyak. Ada sahabat itu membagi 3 pendapatannya itu. 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk akhiratnya, 1/3 untuk tabungannya. Ada begitu manajemennya. Ya. 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk akhiratnya, 1/3 untuk tabungan. Berarti kan nomor 1, gitu kan, ZIS-nya berapa? 33,5
3, 3, 3 gitu ya, sepertiga. Nah, kira-kira teman-teman berani nggak sepertiga zis? Nah, kayaknya ini tolah-toleh ini, waduh. Ini. Wah, ini berat ini urusannya ini. Ya, ini pinjol nggak kebayar ini pinjol nih. Ini cicilan, waduh, cicilan nunggak ini, gitu ya. Nah ini harus dirancang, memang harus dirancang Pak, gitu kan? Bawa itu, silakan kita bekerja, bawa itu untuk akhirat kita. Silakan alokasikan berapa itu. Kalau sepertiga itu berat, turunkan. Kalau pakai pola zakat, itu kan ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Ya. Kalau sepertiga itu berat, turunkan 20%. Berat nggak? 20%. Ya. Jadi 1/5, ya kan? 1/5 alokasikan untuk akhirat kita, fokus akhirat, gitu. Jadi kalau gaji 5 juta berarti 1 jutanya ya, gitu. Wah ini gimana kira-kira ini? Nah, gitu. Insya Allah berat. Insya Allah berat. Kalau berat juga turunkan, ya kan? Turunkan. Ya, 20% berat, turunkan 10%. 10% ini zakat pertanian. Ya, 10%. Latih itu 10%. Masa berat sih 10%? Per 5 jutanya cuma 500.000. Enggak berat lah. Ya masa berat segitu. Soalnya 20% juga enggak berat mestinya. Ya, 20% itu begini. Ya kan? Berarti kan 20% itu apa? Hitungannya itu adalah 2,5%-nya itu hitungannya zakat, ya kan? Bukan 2,5%, 20 bukan. Jadi 20% itu kalau di split gitu ya, itu 2,5%-nya zakat, 17,5% itu untuk infak dan sedekah. Untuk apa itu infak sedekah? Satu, alokasikan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita. Dari situ, gitu kan? Orang tua kita, ya. Terus nanti kan teman-teman suka ada kondangan, gitu kan? Dari situ, alokasikan itu, ya kan? Terus suka ngasih apa? Bingkisan pada orang lain, infak apa bentuknya uang atau barang, dari situ. Ini, ya. Kalau orang tua nggak boleh dari zakat, ingat, nggak boleh dari zakat, ya kan? Infak dan sedekah. Gitu. Itu anggarkan, jadi 20% gitu ya. Itu adalah untuk ZIS. Di sana itu memang betul-betul untuk ini, tidak untuk apa? Fakir miskin, untuk keluarga gitu ya. Terus untuk teman-teman, rekan-rekan. Jadi kalau ada iuran segala macam itu dari situ alokasinya. Gitu. Tentunya di luar cicilan. Ya kan? Masa cicilan dari situ juga nggak boleh. Ya, cicilan HP, motor, jemuran, cepitan, nah gitu kan, sepatu, nah gitu kan. Itu nggak boleh dari situ. Gitu. Terus yang kedua itu manajemen keuangannya, gitu kan? Manajemen keuangan kedua adalah untuk apa? Living cost kita, biaya hidup. Ya, nanti tanya sama istri lah. Ya, kebutuhan sehari-hari dalam sebulan itu berapa? Gitu kan? Dihitung. Ini. Dulu istri saya kasih dalam sehari 1.500. 1.000 sampai 1.500 per hari. Tuh. Bisa ngatur istri saya. Kasih 1.000 atau 1.500 per hari. Jadi kalau sebulan itu saya kasih cuma sekitar 45.000 atau 30.000. 30 sampai 45.000. Teman-teman cobain. Silahkan, istri sebulan kasih 100.000. Bu, untuk sebulan. Lihat apa yang terjadi nanti di rumah. Ya. Itu tahun 91. Ya, tahun 91 gaji saya masih 70.000. Ya. Jadi apa?
Ya harus diminit memang. Nah, nanti gitu kan, dia itu berapa persen baru nanti kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder. Gitu. Ya. Yang sekunder. Ini ya silakan. Terus nanti kalau itu juga yang tersier gitu. Ya. Nah, sekarang itu kebutuhan pokok kita, Bapak, itu kan sudah nambah, bukan hanya makan kan? Pokok kita itu kan tempat tinggal, makan, minum, gitu kan? Sekarang transportasi dan komunikasi. Gitu ya. Itu di situ tuh. Kebutuhan primer kita itu apa? Makan, gitu kan? Tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Tuh zaman now begitu. Dulu nggak ada komunikasi, nggak ada. Kita nelpon umum, gitu kan? Itu kalau pengen nelpon itu ngantrinya panjang, ya kan? Pas sampai sono teleponnya rusak. Nah, itu. Ya. Tapi kalau sekarang kan megang telepon semua, itu kebutuhan, sudah masuk kebutuhan. Namanya komunikasi. Ya. Namun sekarang bukan hanya komunikasi, gitu kan? Internet juga jadi kebutuhan sekarang. Nah ini. Ya silakan itu masuk ke pos yang kedua itu. Ya. Yang ketiga nanti yang sekunder apa, gitu kan? Ya silakan. Mau nyicil itu yang sekunder lah. Ya, alokasikan untuk ininya, ya. Nah itu fokuskan tuh akhirat kita, gitu. Jangan sampai nggak kebawa gitu. Karena kalau nggak kebawa, Pak, kita makan harta kita itu keluar jadi kotoran, ingat, ya kan? Harta itu kalau untuk dunia itu, Pak, kita makan keluar jadi kotoran. Kita simpan gitu kan jadi rebutan. Jadi rebutan. Ya. Makanya bapak saya itu karena nggak banyak simpanannya gitu kan, sebelum meninggal dibagi-bagi ke anaknya biar nggak ada rebutan. Dibagi-bagi. Kata bapak saya, yang punya rumah dapatnya sawah, yang nggak punya rumah dapatnya kebun, begitu. Pasti nilainya beda kan, sawah dan kebun itu beda nilainya. Kebun lebih mahal, ya kan? Kalau sawah murah, gitu. Biar nggak rebutan, karena apa? Anaknya 10, gitu kan? Anaknya 10 bapak saya itu, yang dibagi nggak banyak. Pengetahuan agamanya beda-beda, bisa berantem, Pak. Bisa berantem, gitu kan? Makanya dibagi. Makanya harta yang kita simpan itu jadi rebutan kalau kita salah memanage. Yang dimakan jadi kotoran gitu kan, yang disimpan jadi rebutan. Yang aman apa? Untuk akhirat kita, yang aman itu. Maka jadikan akhirat itu adalah kebutuhan utama, bukan primer, kebutuhan utama, di atas primer. Gitu. Karena tadi itu yang akan dibawa, gitu. Ada sahabat di zaman Khalifah Umar itu dapat hadiah. Dapat hadiah uang dinar itu 1 kantong. Gitu. Dibilang sama keluarganya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat hadiah uang 1 kantong, uang dinar, uang emas, itu malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya kalau nggak salah Said bin Amir. Said bin Amir. Gitu. Istrinya kaget, Pak ada apa? Siapa yang meninggal? Gitu kan? Enggak. Telah masuk dunia merusak akhiratku. Gitu. Ya, telah masuk dunia merusak akhiratku. Kata istrinya santai, gitu kan? Kalau gitu lepaskan dunia itu. Ya, lepaskan dunia itu. Yaudah. Karena istri bilang lepaskan dunia itu, uang tadi dibagiin ke orang-orang, bagiin. Ya. Sampai bagi udah habis, istrinya, Pak di rumah juga gak punya apa-apa. Lah, nggak bilang tadi. Udah kadung habis. Gitu. Tuh. Nah itu kan serius kan akhiratnya itu, kalau sudah begitu tuh. Dapat hadiah 1 kantong gitu kan, dibagi pada orang lain sampai lupa kalau di rumah juga nggak punya. Kayak teman-teman tuh pas gajian gitu kan, itu dikasih orang semuanya sampai lupa, oh di rumah nggak ada apa-apa, gitu. Nah, berani nggak begitu?
Makanya belum ya. Nanti kalau dapat THR, coba, wah bulan Ramadan kan, THR itu kan keluarnya bulan Ramadan ya. Bukan bulan Syawal, bulan Ramadan. Ya kan, biasanya kan 10 hari menjelang Lebaran kan. Nah itu pas Lailatul Qadar turun itu, gitu kan, itu serahkan semuanya itu. Ngetes raga dan jiwa kita, kira-kira kuat nggak kita. Ya. Nah gitu. Ya. Ya kalau nggak semuanya ya sebagiannya lah, gitu ya. Gitu. Jadi memang harus dilatih, Pak, dilatih. Gitu. Karena kalau nggak dilatih, kecenderungan kita itu terhadap dunia itu besar. Kenapa? Karena ya memang kita hidup di dunia kan. Makanya Allah mengapresiasi qad aflaha man zakkaha. Orang yang mau membersihkan jiwanya. Zakkaha, zakat itu adalah pembersih. Gitu, Pak. Zakat adalah pembersih harta kita. Agar harta kita bersih, itu kan sebelum kita apa-apain kita alokasikan sekian persen untuk pada akhirat kita. Nah, besok praktekkan itu. Jangan khawatir habis, jangan khawatir. Karena kata baginda Rasulullah, mana qasat mim malin shadaqah. Tidak akan nakis, berkurang karena kita sedekah. Enggak. Kita harus yakin itu. Majabil hasanati falu asyur amthaliha, kata Allah. Barang siapa yang mampu mendatangkan kebaikan, gitu kan? Satu kebaikan Allah akan lipatkan 10 kali. Ya. Jadi matematika kita itu begini. Matematika kita itu kalau 10 dikurangin kurangin 1 bukan 9. Gitu. 10 kurangin 1 19. Itu matematika kita. Gitu. Sekarang persoalannya kita yakin nggak? Itu aja udah. Ya, kita percaya nggak itu? Ya, ini nggak akan pernah habis, Pak. Jadi bahkan kalau kita itu agar mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengelola harta, gitu kan? Coba lakukan itu. Ya, lakukan itu. Ya, dan konsisten terus-menerus. Gitu kan? Nanti Allah akan mudahkan itu urusan kita. Jadi teman-teman bekerja, gitu kan? Itu dampaknya akan sangat besar sekali. Ya. Nah, inilah seringkali kita ini yang pakai panduannya, ya Pak ya, pakai panduannya tidak ditadaburi, akhirnya apa? Tidak merasuk di dalam hati kita. Gitu. Kalau ada Al-Qur'annya buka bareng-bareng gitu kan, itu akan lebih masuk ke raga kita. Jadi kalau ada persoalan dalam kehidupan kita, nanti Al-Qur'an yang akan memandu kita agar kita bisa keluar dari persoalan-persoalan itu. Pasti hidup kan penuh dengan masalah kan? Ya. Karena hidup adalah ujian, kata Allah. Ya, hidup adalah ujian. Dan ujian Allah berikan kepada kita, wa nablukum bisyari wal khairi. Itu. Ujian yang Allah berikan itu adalah kadang-kadang bisyar, keburukan-keburukan, wal khair, kadang-kadang kebaikan-kebaikan. Kita sehat ini ujian. Sebagaimana juga di saat orang sakit juga ujian. Gitu. Ya, makanya kalau saat kita sehat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita lulus dari ujian sehat. Dengan apa? Dengan manfaatkan kesehatan kita untuk taat kita kepada Allah, dengan bersyukur. Gitu kan? Di saat kita sakit, ya, lakukanlah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bersabar. Hanya itu penyikapan hidup itu. Kalau nggak syukur ya sabar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Gajian tanggal 25. Ya, jadi masih syukur lah. Ya, masih syukur. Ya. Terus nanti di atas tanggal gitu kan? Nah, di atas tanggal 10 gitu kan, pas paruh hari sono sedikit sabar. Kalau 20 ke sana ya, 20, 21, 22 itu sabar banget. Nah, gitu ya. Gitu. Siklusnya itu aja kan? Kapan kita syukur, kapan kita sabar. Itu aja udah putarannya itu. Sekarang syukur, alhamdulillah sehat, gitu ya. Nanti kalau sakit ya sabar, gitu kan? Ya sakit nanti pasti sehat kan?
Ya, saat itu kalau nggak sehat ya terus lanjut. Ya lanjut apa? Ya kembali wa ilaihi turja'un, gitu kan? Gitu. Makanya sabar. Ya, karena dengan sabar itu pahalanya sangat besar. Gitu. Ya, syukur juga pahalanya sangat besar. Ini. Tapi kita pengennya syukur doang. Ya. Kan dapat anugerah syukur terus, gitu kan? Kalau musibah ya sabar, gampang. Gitu. Nah, inilah panduan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Oleh karena itu pakai panduan. Karena peta perjalanan kita, ya, perjalanan kita ini adalah kita baru sampai pada titik yang ketiga. Ya. Dulu di alam ruh, gitu kan, masuk ke alam rahim, sekarang alam dunia. Nanti akan lanjut yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur, memisahkan antara akhirat dan dunia. Gitu. Berapa lama di alam barzah? Allah alam bisawab. Kita juga tidak tahu karena orang yang meninggal awal sampai sekarang juga masih di alam kubur. Siapa yang pertama kali meninggal? Kan putra Adam kan? Ya, putra Adam orang pertama kali meninggal. Ya. Sekarang masih di alam kubur. Nanti pas giliran kita meninggal, ya Allah alam berapa lama, gitu kan? Itulah tempat penantian. Gitu. Itulah tempat penantian. Alamat awal kita bahagia atau menderita itu di kubur. Makanya Utsman bin Affan kalau melihat kubur itu sedih, menangis. Kenapa? Karena itu adalah tanda awal, isyarat awal orang akan bahagia atau menderita. Gitu. Kalau bahagia ya di alam akhiratnya, di alam kubur seperti pengantin baru saat tidur. Jadi tidur sebentar tiba-tiba pagi. Gitu. Ya. Atau nggak bisa tidur ngobrol berdua begitu kan tiba-tiba subuh. Gitu. Nyaman gitu. Itu adalah tanda awal dia bahagia. Tapi kalau ya kan dia menderita, udah gelisah. Gitu kan, tersiksa. Ya, ruang penantian yang penuh dengan siksaan. Padahal belum disiksa, semua sudah tersiksa tersendiri. Ini, ya. Terus selanjutnya adalah alam yaumul ba'ats, gitu kan? Kita dibangkitkan, ditempatkan di mahsyar. Berapa lama waktunya? Itu juga tidak tahu, Allah alam bisawab. Yang jelas hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman inda rabbika kalfin sanati mimma ta'udun. Sehari waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala sepadan dengan 1000 tahun hitungan kita di sini. Tuh. Di sono sehari, di sini 1000 tahun. Nah ini ya. Itu gimana coba ngitung waktunya? Ya, makanya persiapannya nggak main-main untuk kehidupan setelah kematian itu, ya kan? Wa amila lima badal maut, itu nggak main-main, ya kan? Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang bekerja untuk kehidupannya setelah akhirat. Makanya kerja kita di sini, ya Pak ya, kerja kita di sini, jadikanlah itu untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Gitu. Jangan bekerja. Ada juga orang, kalau gitu nggak usah bekerja. Bukan begitu. Kerja. Ya, karena dengan pendapatan yang kita miliki itu akan banyak manfaatnya untuk akhirat kita. Ya, selama ya tadi kita manajemen keuangannya itu baik. Ya, makanya nomor 1 jangan pinjol. Nomor 1 adalah ZIS. Nah, gitu ya. Nomor 1 ZIS. Nah, berapa besarnya silakan dihitung masing-masing. Pasti antara satu dengan lain itu berbeda sesuai dengan keimanan masing-masing lah. Gitu kan? Dan nggak usah cerita-cerita, nggak usah. Sebagaimana Bapak juga nggak pernah cerita kan manajemen keuangan sekarang ini kan pada temennya. Kamu gaji berapa hari ini? Bulan ini? Enggak kan? Temennya ditanya nggak ngasih tahu kan? Apa sok ini kepo banget sih? Gitu. Demikian juga pengeluaran-pengeluaran nggak pernah kita ceritakan kan? Ya, sama juga nanti ZIS-nya jangan diceritakan orang lain. Ya, yang penting terlaksana dengan baik. Gitu.